Oke, kali ini kita bakal bahas satu superpower yang sebenarnya kita semua punya, tapi sering banget lupa. Apa itu? Ketenangan. Tapi ini bukan soal jadi pasif atau diem aja ya. Ini soal ngebangun fondasi yang super kokoh buat hidup yang kita impikan. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa di dalam diri tuh kayak ada badai? Kayak laut lagi ngamuk gitu. Cemas, gelisah, emosinya campur aduk. Rasanya kayak kebawa ombak, nggak bisa ngendalin apa-apa. Nah, perasaan ini tuh normal banget, semua orang pernah ngalamin. Dan di sini kita bakal belajar gimana caranya berselancar di atas ombak itu. Nah, ini dia poin pentingnya. Tenang itu bukan berarti jadi dingin kayak es atau nggak punya emosi sama sekali, bukan. Tenang itu soal gimana kita ngelola riak-riak kecil dalam hidup. Ya stres, ya tantangan, supaya riak itu nggak jadi tsunami yang ngerusak diri kita atau orang lain. Jadi intinya bukan menghentikan ombak, tapi belajar jadi peselancar yang andal. Oke, pertama-tama kita coba beda dulu ya. Kenapa sih badai di dalam diri ini sering banget datang? Kenapa kita gampang banget kepancing emosi dan akhirnya kejebak di situ-situ aja? Yuk kita cari tahu. Gini deh, sebelum kita mau benerin yang di luar, mau itu soal duit, karir, atau hubungan, kita harus bangun fondasi yang kuat dulu di dalam. Dan fondasi itu, ya ketenangan. Coba bayangin, kalau kita mau bangun rumah impian, tapi di atas tanah yang goyang, di atas pasir isap, ya hancur kan? Nah, sama kayak hidup kita. Nah, coba lihat bedanya. Pikiran yang tenang itu kayak detektif. Dia ngamatin dulu sebelum bertindak. Dia nanya ke diri sendiri, ini penting nggak sih? Ada gunanya nggak kalau gua bales? Sebaliknya, pikiran yang reaktif itu, wah kayak petinju, langsung loncat. Kalau ada debat, tujuannya bukan diskusi, tapi menang. Gampang banget kesulut, siap tempur terus. Oke, terus gimana dong caranya keluar dari badai ini? Jawabannya dimulai dari satu langkah yang kelihatannya sepele, tapi krusial banget. Sadar. Sadar kalau kita emang lagi ada di tengah-tengah badai. Ini nih sering jadi jebakan Batman-nya. Gimana kita bisa benerin sesuatu kalau kita aja nggak sadar ada yang rusak? Bener kan? Kalau ada orang yang malah menikmati marahnya atau udah saking terbiasanya sama rasa cemas, ya gimana dia mau berubah? Makanya, kesadaran itu ibarat kita nyalain lampu di ruangan yang gelap gulita. Dan sadar itu bukan sesuatu yang abstrak kok. Ada 3 langkah gampangnya. 1, kita ngeh kalau kita lagi ngerasa nggak nyaman. 2, kita mulai nanya, kenapa ya gue ngerasa gini? Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Kita akhirnya ngaku ke diri sendiri kalau kondisi kayak gini tuh sebenarnya nggak ada gunanya buat kita. Nah, dari situlah baru muncul niat buat berubah. Begitu kesadaran itu muncul, nah baru kita bisa turun tangan. Kita bisa loh secara aktif memprogram ulang respons otomatis kita. Yuk kita lihat satu teknik yang kelihatannya simple tapi dampaknya bisa luar biasa. Jadi, dari materi yang kita bahas, ada cerita menarik dari seorang pemandu spiritual, Pak Wayan Mustika. Beliau cerita gimana pengalamannya ngatasin rasa panik dan cemasnya sendiri. Beliau sadar lagi cemas, sadar itu nggak enak, dan akhirnya beliau melakukan sesuatu yang spesifik banget buat memprogram ulang pikirannya. Coba deh perhatiin, kalimatnya simpel banget tapi dalam. Nggak ribet sama sekali. Cuma 2 kata kunci yang mau dia tanam ke dalam dirinya. Tenang dan pemberani. Dan ini dia ucapin terus-terusan tiap malam selama 2 minggu. Ini bener-bener ngegambarin apa yang terjadi di dalam otak kita. Afirmasi itu kayak kita lagi nginstal software baru. Biasanya pas ada masalah datang, program lama kita langsung nyala. Langsung produksi adrenalin, bikin kita panik. Tapi dengan program baru ini, ada yang motong di tengah jalan. Program barunya bilang, tunggu dulu, gue ini orang yang tenang dan pemberani. Dan respons panik otomatis itu langsung berhenti. Nah, ini nih bagian yang paling seru. Ternyata ini bukan cuma soal ngulang-ulang kata kayak beo. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Yang jadi kunci kenapa cara ini bisa berhasil. Sering denger kan soal angka-angka sakti ini? Lakuin sesuatu selama 21 hari biar jadi kebiasaan. Ulang 3 kali, 7 kali, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apa benar jumlah ulangannya itu yang penting? Atau jangan-jangan ada hal lain yang lebih mendasar? Jawabannya, keyakinan. Beneran deh, kita bisa aja ngulang satu kalimat 1000 kali, tapi kalau nggak pakai rasa, ya nggak bakal ada hasilnya. Tapi ngucapin sekali aja dengan keyakinan yang penuh, sepenuh hati, itu bisa mengubah segalanya. Jadi tujuannya bukan repetisi mekanis, tapi ngebangun keyakinan yang saking kuatnya sampai nggak ada lagi keraguan sama sekali.
Keyakinan ini bisa nancep dalam kalau kita berhasil ngelewatin penjaga gerbang pikiran kita. Sebut aja faktor kritis. Dia ini bagian otak kita yang logis, yang suka ragu, yang suka bilang, ah masa sih? Gimana cara ngelewatinnya? Bisa macam-macam. Misalnya pas kita dapat nasihat dari orang yang kita percaya banget, atau pas kita lagi rileks banget sebelum tidur, atau bahkan pas lagi capek, penjaganya lagi lengah. Oke, sekarang yuk kita lihat gimana semua ini bisa jadi bagian dari cara hidup kita sehari-hari. Gimana caranya biar ketenangan itu bukan lagi sesuatu yang kita kejar-kejar, tapi jadi bagian dari diri kita sendiri. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang meditasi loh. Meditasi itu ternyata bukan cuma soal duduk diam, merem, terus ngatur napas. Enggak. Setiap hal yang kita lakuin, mulai dari nyapu, kerja di depan laptop, sampai ngobrol sama orang, semuanya bisa jadi latihan kesadaran, bisa jadi meditasi. Contohnya gimana? Gampang kok. Misalnya pas lagi di jalan, kita coba liatin orang lewat tanpa ngejudge. Atau pas lagi sepi, ada suara nging di telinga, jangan malah keganggu, tapi coba aja amati suara itu. Bahkan pas lagi nyiram tanaman, kita lakuin dengan sadar, seolah-olah kita lagi ngobrol, minta izin, dan bilang makasih. Semua itu bisa jadi meditasi. Analogi ini keren banget sih. Coba deh bayangin, ngapain kita susah payah dobrak pintu pakai tenaga, padahal pintunya nggak dikunci. Kita tinggal putar gagangnya aja kan? Nah, hidup kita sering kayak gitu. Kita ngabisin banyak energi buat berjuang, maksa, ngelawan. Padahal kalau kita tenang, kita mungkin sadar solusinya jauh lebih simpel dari yang kita kira. Sebagai penutup, yuk kita lihat dari sudut pandang yang lebih gila lagi. Ada satu ide yang, wah, radikal banget tapi sekaligus bisa bikin lega. Gimana kalau ternyata kita semua ini diciptakan karena kegabutan ilahi? Jadi semesta ini ceritanya lagi bosen, terus diciptainlah kita semua sebagai proyeknya. Kita ini cara alam semesta buat ngerasain berbagai pengalaman. Nah, kalau kita semua cuma bagian dari proyek kegabutan alam semesta, pertanyaannya adalah seberapa serius sih kita harus nanggepin semua drama dalam hidup kita? Rasa khawatir, takut, sedih, mungkin kita bisa ngejalanin semuanya dengan sedikit lebih santai ya. Sedikit lebih tenang, coba deh direnungin. Makasih banyak udah nyimak.